Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kokom Komarudin, CGP dari SDN Cikawu, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang. Eh, Baik rekan-rekan seperjuangan, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pribadi modul PGP 1.1, yaitu tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti kita ketahui, setiap tanggal 2 Mei, kita sebagai pendidik selalu memperingati Hari Pendidikan Nasional, di mana Hari Pendidikan Nasional tersebut itu diambil dari lahirnya Ki Hajar Dewantara, yaitu tanggal 2 Mei 1889, di mana nama asli beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryajaningrat. Sebagai pendidik, perlu paham terlebih dahulu tentang kata pendidikan dan pengajaran. Itu seringkali dipakai bersama-sama. Sebenarnya, gabungan kedua kata itu dapat mengeruhkan pengertiannya yang aslinya. Pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita, kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda. Ki Hajar Dewantara hidup sehingga mereka hidup. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, hidup sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu. Karena apa? Yaitu karena kekuasaan kodratnya. Kita, kaum pendidik, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Untuk itu, kita sebagai pendidik dalam memberikan pengajaran menghadapi anak-anak yang berbeda-beda adat, tingkah laku, bahasa, dan daya tangkapnya. Tetapi kita berusaha menjadikan anak-anak didik kita bisa tumbuh dengan baik, dengan tidak berubah yang baik sesuai kebutuhan pemeliharaan atau kodratnya. Seperti halnya petani menanam padi dipelihara dengan baik, dengan tata cara yang baik, dipupuk, dipelihara dengan baik. Itu tujuannya supaya hasilnya pun baik. Tetapi itu tidak merubah kodratnya, di mana kita memelihara padi akan menghasilkan jagung. Tapi tetap kita tidak bisa merubah kodratnya, di mana kita memelihara, memupuk padi, pasti hasilnya pun padi. Begitupun kita dalam mendidik anak, tetap anak didik kita adalah anak didik dan menghasilkan yaitu peserta didik, dan hasilnya pastinya tujuan kita yaitu sebagai pendidik. Kodrat manusia atau peserta didik tidak dapat dipisahkan karena timbul dari benih-benih kebudayaan. Sesuai dengan filsafat Ki Hajar Dewantara, di mana terdapat dua filsafat Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan kebudayaan. Kita mengajar tidak hanya bertujuan supaya anak pintar, pintar membaca, pintar menulis, menghitung, bisa ujian, lulus ujian, tetapi kita harus bisa mengembangkan kebudayaan yang tumbuh di anak, terutama di lingkungan anak-anak dan kebiasaan anak-anak di lingkungan. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara itu perubahan. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 kerangka perubahan, di antaranya satu, perubahan kodrat alam. Yang pertama, kodrat alam. Dulu, orang Belanda menyangka bahwa orang Indonesia itu orangnya boros, tidak menghemat. Padahal orang Indonesia beralasan itu
karena kodrat alam. Mengapa? Karena apapun yang mereka butuhkan selalu tersedia di alam. Jadi mereka tidak menabung ataupun tidak menghemat karena kebutuhannya selalu terpenuhi oleh alam tersebut. Berbeda dengan orang Belanda, kalau orang Belanda itu kata orang Indonesia orang yang paling pelit. Padahal menurut orang Belanda, mereka melakukan kebudayaan atau kebiasaan tersebut karena kodrat alam. Berbeda karena apa? Karena berbeda musim di alam, mereka selalu menghemat supaya kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi. Di mana kalaupun misalkan musim panen belum ada, tapi ada jangka waktu yang lama, mereka menyimpannya. Dan selanjutnya, yaitu ada kodrat zaman. Perubahan zaman itu juga harus dipertimbangkan kita sebagai pendidik, di mana pendidikan zaman kolonial dan zaman sekarang itu perubahannya luar biasa. Itu tergantung perubahan zaman, di mana kalau zaman dahulu pendidikannya itu yang pertama bertujuan untuk membantu kolonial memajukan usahanya, dan pendidikannya pun tidak ada atau tidak bergantung salah satunya media pembelajaran ataupun hal-hal yang mendukung pembelajaran. Tapi untuk zaman sekarang sesuai perubahan zaman dan tujuan pendidikan, di mana pendidik dan peserta didik harus mengikuti zaman, yaitu zaman abad ke-21. Perlu lebih ditingkatkan lagi dari segi IT-nya dan mode pembelajarannya. Ini menyesuaikan dengan perubahan zaman. Selanjutnya, yaitu perubahan prinsip melakukan perubahan, di mana ada budi pekerti atau budi, artinya budi itu terdiri dari cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, karsa atau kemauan, dan ada pekerti atau tenaga dan atau raga. Di mana kita dan sebagai peserta didik harus merubah atau meningkatkan budi pekerti anak, di mana harus bisa mengolah cipta atau mengolah pikiran anak, dan harus bisa mengolah rasa atau perasaan anak, dan harus bisa melakukan perubahan olah karsa atau olah kemauan anak, dan pekerti tentunya olahraga atau jasmani anak, supaya anak tumbuh sehat dan belajar dengan tenang dan bisa mengembangkan pikirannya. Mungkin itu yang refleksi dari pemaparan atau dari modul 1.1, di mana tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terakhir, ingat Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh dan melanjutkan perjuangan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.